Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Subuan, NPM 2111700011 dari Program Studi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini sangat penting dipelajari oleh setiap orang tua agar kelak pertumbuhan anak-anak mereka bisa maksimal baik secara fisik maupun secara psikologi. Karakteristik anak. Batasan tentang masa anak cukup bervariasi. Istilah anak usia dini adalah anak-anak yang berkisar antara usia 0 sampai 8 tahun. Namun, bila dilihat dari jenjang pendidikan yang berlaku di Indonesia, maka yang termasuk dalam kelompok anak usia dini adalah anak usia SD, kelas rendah atau kelas 1 sampai 3, taman kanak-kanak, kelompok bermain, dan anak masa sebelumnya atau masa bayi. Masa usia dini merupakan masa yang penting yang perlu mendapat penanganan sedini mungkin. Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa masa anak usia dini merupakan masa perkembangan yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak memiliki dunia dan karakteristik tersendiri yang jauh berbeda dari dunia dan karakteristik orang dewasa. Anak sangat aktif, dinamis, antusias, dan hampir selalu ingin tahu terhadap apa yang dilihat dan didengarnya, seolah-olah tak pernah berhenti untuk belajar. Pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif atau mengandung arti adanya perubahan dalam ukuran dan struktur tubuh, sehingga lebih banyak menyangkut perubahan fisik. Selain itu, pertumbuhan dipandang pula sebagai perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik. Hasil dari pertumbuhan ini berupa bertambah panjang tulang-tulang, terutama lengan dan tungkai, bertambah tinggi dan berat badan, serta makin bertambah sempurnanya susunan tulang dan jaringan syaraf. Pertumbuhan ini akan terhenti setelah adanya muturasi atau kematangan pada diri individu. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan adalah suatu perubahan yang bersifat kualitatif, yaitu berfungsi tidaknya organ-organ tubuh. Selanjutnya, aspek perkembangan anak. 1. Perkembangan motorik. Seiring dengan perkembangan fisik yang beranjak matang, perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Masa ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas. Anak cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang cukup gesit dan lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik seperti menulis, menggambar, melukis, berenang, main bola, atau atletik. Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Dengan kata lain, perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan belajar anak. Yang kedua, perkembangan berpikir atau kognitif. Di dalam kehidupan, anak dihadapkan kepada persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Menyelesaikan suatu persoalan merupakan langkah yang lebih kompleks pada diri anak. Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, anak perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara penyelesaiannya. Faktor kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, karena sebagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan berpikir. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Bahasa merupakan sarana berkomunikasi dengan orang lain. Melalui bahasa, seseorang dapat menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, atau gerak. Pada usia 1 tahun, selaput otak untuk pendengaran membentuk kata-kata, mulai saling berhubungan. Anak sejak usia 2 tahun sudah banyak mendengar kata-kata atau memiliki kosakata yang luas. Gangguan pendengaran dapat membuat kemampuan anak untuk mencocokkan suara dengan huruf menjadi terlambat. Bahasa anak mulai menjadi bahasa orang dewasa setelah anak mencapai usia 3 tahun. Pada saat itu, ia sudah mengetahui perbedaan antara saya, kamu, dan kita. Pada usia 4-6 tahun,
Kemampuan berbahasa anak akan berkembang sejalan dengan rasa ingin tahu serta sikap antusias yang tinggi, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan dari anak dengan kemampuan bahasanya. Kemampuan berbahasa juga akan terus berkembang sejalan dengan intensitas anak pada teman sebayanya. Selanjutnya yang keempat, ada perkembangan sosial. Perilaku sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman sebaya, orang tua, maupun saudara-saudaranya. Sejak kecil, anak telah belajar cara berperilaku sosial sesuai dengan harapan orang-orang yang paling dekat dengannya, yaitu dengan ibu, ayah, saudara, dan anggota keluarga yang lain. Apa yang telah dipelajari anak dari lingkungan keluarga turut mempengaruhi pembentukan perilaku sosialnya. Yang kelima, perkembangan emosi. Emosi merupakan suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak pada diri seseorang, yang disadari dan diungkapkan melalui wajah atau tindakan, yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan. Kemampuan untuk bereaksi secara emosional sudah ada sejak bayi dilahirkan. Gejala pertama perilaku emosional dapat dilihat dari keterangsangan umum terhadap suatu stimulasi yang kuat. Misalnya, bila bayi merasa senang, maka ia akan menghentak-hentakkan kakinya. Sebaliknya, bila ia tidak senang, maka bayi bereaksi dengan cara menangis. Emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku emosi yang dialami anak. Dapat pula dilihat dari gejala perilaku anak seperti melamun, gelisah, menangis, sukar berbicara, atau dari tingkah laku yang gugup seperti menggigit kuku atau menghisap jempol pada usia 2-4 tahun. Karakteristik emosi anak muncul pada ledakan marahnya untuk menampilkan rasa tidak senang. Anak melakukan tindakan yang berlebihan, misalnya menangis, menjerit, melemparkan benda, berguling-guling, atau memukul ibunya. Pada usia ini, anak tidak memperdulikan akibat dari perbuatannya. Apakah merugikan orang lain atau tidak? Pada usia 5-6 tahun, emosi anak mulai matang. Pada usia ini, anak mulai menyadari akibat-akibat dari tampilan emosinya. Anak mulai memahami perasaan orang lain, misalnya bagaimana perasaan orang lain bisa disakiti. Maka anak belajar mengendalikan emosinya. Ekspresi emosi pada anak mudah berubah dengan cepat dari satu bentuk ekspresi ke bentuk ekspresi emosi yang lain. Anak dalam keadaan gembira secara tiba-tiba dapat langsung berubah menjadi marah karena sesuatu yang dirasakan tidak menyenangkan. Sebaliknya, apabila anak dalam keadaan marah, melalui bujukan dengan sesuatu yang menyenangkan bisa berubah menjadi riang. Berikut video dari hasil praktek perkembangan anak usia dini kami. Videonya sebagai berikut.